Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal terkait dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini adalah soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Ada 5 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 2x dikurang 5 besar dari 7. Oke, kita tulis ulang dulu ya, soalnya 2x dikurang 5 besar dari 7. Kemudian kita tentukan nilai x-nya di sini. Ini kan ada 2x ya, jadi kita tulis 2x besar dari, ini ada 7. Karena kita menginginkan hanya nilai x saja yang berada di ruas kiri ya, jadi negatif 5-nya kita pindah ruaskan. Atau kita kelompokkan sejenis gitu ya. Min 5 kita pindah ruaskan, jadinya adalah positif 5. Makanya di sini dia ditambah 5. Maka didapatkan 2x besar dari 7 tambah 5 itu hasilnya adalah 12. 2x besar dari 12, maka nilai x saja akan besar dari, nah sama seperti kita menentukan nilai x pada bentuk persamaan ya. Jadi kalau 2x sama dengan 12, tentukan x-nya 12 dibagi 2 ya. Begitu juga pada pertidaksamaan. Jadi untuk menentukan nilai x-nya langsung bagi aja 12 kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 gitu ya. Nah, x besar dari, karena 12 bisa bagi 2, itu hasilnya adalah 6. Nah, kita dapatkan nilai x-nya itu adalah besar dari 6. Kemudian kita gambarkan. Kita tuliskan ya, tadi x-nya mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, dan seterusnya. Atau kalian bisa tambahkan juga di sini 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Jadi lebih gampang kita mulai saja dari 6 ya. Kemudian kita tandai dengan bulatan seperti ini. Nah, jadi bulatannya itu harus kosong. Kenapa harus kosong? Karena di sini pertidaksamaannya hanya besar saja. Kecuali misalnya besar sama atau kecil sama, berarti bulatannya harus kita penuhkan. Nanti lihat contohnya di soal yang kedua ya. Kemudian kita tandai dengan garis seperti ini. Kita lihat karena x-nya besar dari 6, berarti kita mengarsirnya itu harus ke kanan. Nah, kita buat panah seperti ini. Kemudian kita mulai mengarsir untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan untuk HP-nya. HP-nya kita tuliskan dalam bentuk notasi fungsi. Lebih gampang. Jadi kita tuliskan kurung karawal, harus kurung karawal ya, tidak boleh kurung biasa karena ini terkait dengan himpunan. Kita tuliskan x, di mana x gitu ya. Kita lihat x-nya gimana? X-nya besar dari 6. Nah, x-nya besar dari 6. Nah, karena x-nya itu besar dari 6, berarti nilai x yang memenuhinya yang mana? Yang memenuhi tentu saja mulai dari 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Jadi 6-nya kan tidak ikut ya. Karena di sini tandanya hanya besar saja. Kalau dia besar sama, nah kalau besar sama berarti 6-nya kita ikutkan. Atau kecil sama misalnya. Jadi kalau kecil sama ya tetap diikutkan 6-nya gitu ya. Tetapi kalau dia besar saja atau kecil saja berarti angka itu atau 6 tadi tidak diikutkan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini x anggota bilangan real. Nah, jadi sebenarnya kita udah dapat tadi ya untuk himpunan penyelesaiannya itu x-nya besar dari 6. X yang besar dari 6 yang mana? Pasti kita akan menjawab X besar dari 6 itu adalah 7, 8, 9, 10, 11 ya. Karena ini bentuk yang bilangan yang bulat semuanya. Padahal ada nilai X lainnya yang juga nilainya besar dari 6 yang tidak kelihatan kan pada garis bilangan ini yaitu 6,1. Nah, 6,1 juga merupakan himpunan penyelesaian karena juga besar dari 6. 6,1 misalnya atau 6,2 atau 8,3. Semua itu kan juga masuk. Makanya kita perlu tambahkan bahwa X itu adalah anggota bilangan real. Jadi tidak hanya bilangan bulat saja, bisa bilangan desimal juga atau bentuk pecahan juga. Yang penting nilainya itu harus besar dari 6. Jadi kita bergeraknya mulai dari 6,1 ya, karena 6 tidak ikut sebagai himpunan penyelesaiannya. Nah, gampang ya. Berikutnya kita lanjut lagi soal yang kedua. Min 3x kecil sama dari 4x ditambahkan dengan 10. Nah, sekarang karena di sini ada x, di sini juga ada x, jadi kita kelompokkan yang sejenis ya, atau yang sama-sama x dulu. Jadi di sini ada min 3x, kita tulis ulang soalnya. Nah, di sini ada min 3x, nah di sini kan ada 4x. 4x ini kita pindah ruaskan, jadi min 4x kecil sama dari 10. Min 3x kita kurangkan dengan 4x, itu hasilnya adalah min 7x kecil sama dari 10. Nah, sampai di sini, kalian jangan langsung menentukan nilai x-nya ya. Kenapa? Karena nilai x di sini itu masih dalam tanda negatif kan, min 7x.
Jadi kalian harus kalikan semua ruas ini dengan tanda negatif dulu. Min 7x dikali negatif itu kan hasilnya positif ya, karena negatif kali negatif positif. Tandanya juga kita kalikan dengan negatif. Nah, karena dikalikan dengan negatif, dia berubah tanda. Dari kecil dia menjadi sama dengan gitu ya, kecil sama dengan. Jadi dia berubah tandanya. Nah, 10 kita kali negatif hasilnya adalah min 10. Nah, karena x-nya di sini sudah positif, baru kita bisa tentukan nilai x-nya. Maka nilai x-nya adalah besar sama min 10 kita bagi dengan 7 ya, atau x besar sama, negatifnya bisa kita tuliskan di tengah seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x besar sama dari min 10 per 7. Kita bisa langsung gambarkan. Nah, kita mulai saja dari min 10 per 7 ya. Nah, gitu ya, lebih gampang. Karena di sini besar sama, jadi bulatannya harus kita penuhkan. Karena besar berarti harus diarsir ke kanan. Nah, kita arsir ke kanan seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan himpunan penyelesaian sama tadi ya, x, di mana x, kita lihat x-nya gimana? Besar sama dari min 10 per 7. Tambahkan x adalah anggota dari bilangan real. Nah, ini adalah daerahnya untuk x yang besar sama dari min 10 per 7. Nah, kalau dia besar sama seperti ini, karena ada tanda sama di bawahnya, berarti nilai x-nya juga termasuk min 10 per 7 ya. Jadi mulai dari min 10 per 7, kemudian nilai x yang besar dari min 10 per 7. Oke. Berikutnya, kita bahas lagi soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini, 24 dikurang 4x, atau kita bacanya dari tengah gitu ya, lebih gampang. 7 dikurang 2x, besar sama dari 24 dikurang 4x, kecil dari 4x ditambah 2. Nah, kalau bertemu dengan bentuk soal seperti ini, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, caranya gampang. Kalian tinggal bagi saja pertidaksamaan ini menjadi dua bentuk pertidaksamaan. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi ya, jadi harus dari tengah. Nah, kita bagi, ini untuk yang pertama, dan ini adalah untuk yang kedua, persamaan yang kedua. Jadi yang persamaan yang pertama, yang merah ya, merah ini, yang persamaan yang kedua yang biru. Jadi harus dari tengah ya, jadi 7 dikurang 2x, saya tuliskan 7 dikurang 2x. Jadi kalau kita baca dari tengah kan ini jadi besar ya. Jadi 7 dikurang 2x besar sama 24 dikurang 4x. Nah, ini dia. Dan, oke, kemudian kita baca lagi dari tengah ke, kalau tadi kan tengah ke kiri ya, sekarang tengah ke kanan. Berarti 7 dikurang 2x kecil dari 4x tambah 2. Kita selesaikan satu-satu ya untuk pertidaksamaannya. Kelompokkan dulu yang sama-sama x-nya ada. Oke, saya tulis ulang ya dulu soalnya. Nah, di sini min 2x kita tuliskan min 2x. Di sini ada min 4x pindah ruas jadi positif 4x. Kemudian di sini ada tanda besar sama. Kemudian di sini ada 24. Nah, di sini ada 7 ya yang sejenis jadi negatif 7. Kenapa negatif? Karena dia positif di sini. Min 2x tambah 4x itu hasilnya adalah 2x besar sama dari 24 dikurang 7 itu hasilnya adalah 17. Maka nilai x saja atau 2x sama dengan, oke, ini sama ya. Maka nilai x saja besar sama dari 17 per 2. Oke, kita langsung bagi 17 bagi 2 ya. Kita dapatkan nilai x untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita kelompokkan dulu. Oke, saya tuliskan ulang. Nah, oke, ini sama ya. Ini tertulis dua kali. Kalian jangan bingung ya, ini sama saja. Nah, di sini kita kelompokkan saja yang sama-sama x-nya. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya. Min 2x. Nah, di sini kita pindah ruaskan jadi 4x kecil sama dari, nah di sini ada 2, di sini ada 7, pindah ruas jadi negatif 7. Min 2x dikurang 4x itu adalah min 6x kecil saja ya, kecil saja dari 2 dikurang 7 itu adalah min 5, maka nah hati-hati di sini guys, hapus dulu. Hati-hati di sini ya, karena x-nya masih negatif, kalian harus kalikan semua ruasnya dengan negatif. Jadi min 6x kali negatif ya, hasilnya positif 6x. Kecil berubah tanda menjadi besar karena dikalikan negatif. Min 5 kali negatif ya hasilnya adalah 5. Jadi untuk nilai x saja besar dari 5 per 6. Kita bisa gambarkan seperti ini. Untuk nilai yang paling kecil dulu, 5 per 6 ya, yang paling kecil 5 per 6, yang paling besarnya 17 per 2. Karena 17 dibagi 2 itu kan sekitar 8, sekian ya, sedangkan 5 bagi 6 itu kan 0, sekian. Jadi 5 per 6 lebih kecil. Kemudian kita tandai dengan bulatan seperti ini. Untuk 5 per 6 bulatannya harus kosong karena dia hanya besar saja. Untuk 17 per 2 bulatannya harus penuh karena ada tanda sama di bawahnya. Kemudian kita tandai, nah kita tandai ya seperti ini garisnya. Kita mulai arsir dari 17 per 2 ya, 17 per 2 karena dia besar jadi arsirnya harus ke kanan.
Untuk 5/6 dia juga besar kan, X besar juga arsirnya ke kanan. Atau kita arsir yang untuk 17/2 dulu ya, ini daerah arsirannya. Nah, ini untuk 5/6 juga kita arsir ke kanan, karena di sini tandanya besar juga kan. Nah, jadi kita arsir seperti ini. Oke, saya arsir ya, dengan warna yang berbeda biar lebih gampang. Nah, di sini dia. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya itu, kalian cari daerah yang terarsir sebanyak 2 kali. Karena kan tadi kita mengarsirnya 2 kali ya, untuk 17/2 dan untuk 5/6. Nah, cari mana daerah yang terarsir sebanyak 2 kali. Daerahnya kan tentu di sini ya, mulai dari 17/2 ke kanan. Nah, berarti itulah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi, kita bisa langsung tulis HP X, di mana X. Nah, X-nya gimana ini? Karena dia ke kanan besar ya, karena dia bulatannya penuh ya jadinya besar sama. Besar sama dari 17/2 dan X adalah anggota dari bilangan real. Oke. Selanjutnya soal yang keempat ya, bukan yang kelima, keempat ya seharusnya. 3x kuadrat dikurang x dikurang 2 besar sama dari 0. Nah, ini bentuknya sudah dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita tentukan dulu himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentu saja mencari nilai x-nya. Menentukan nilai x-nya, kita misalkan dulu pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan dulu untuk menentukan nilai x ya. Karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat, jadi untuk menentukan nilai x-nya itu, kalian masih ingat kira-kira menentukan akar-akar dari suatu bentuk persamaan kuadrat? Bisa menggunakan metode faktor, bisa menggunakan rumus ABC, atau melengkapkan kuadrat. Nah, mana yang rasanya lebih gampang? Ketiga cara itu tentu saja bisa kalian gunakan, hasilnya akan sama. Nah, di sini saya gunakan saja cara faktor ya. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat, kalian bisa cek di link di bawah di deskripsi ya, karena kita sudah pernah bahas pada video sebelumnya. Oke, untuk metode faktor kita siapkan 2 kurung seperti ini. Kita tulis ya sama dengan 0 karena di sini 3x kuadrat. Jadi kita tuliskan di sini 3x, di sini x. Kenapa? Karena 3x kalau dikali x hasilnya adalah 3x kuadrat. Sekarang kita cari angka. Kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 2, kalau kita tambahkan hasilnya adalah min 1. Berapakah angkanya? Oke, saya langsung tebak ya, angkanya di sini yaitu positif 2 dan negatif 1. Kenapa? Karena 2 kalau dikali min 1 itu hasilnya adalah min 2. Hasilnya min 2, tepat ya. Untuk penjumlahannya, kalian tidak boleh menambahkan langsung ya 2 tambah min 1, tidak boleh. Karena di sini koefisien X-nya ada 3. Jadi cara menambahkannya, 3 kita kali min 1 dulu, hasilnya adalah min 3. Kemudian 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Min 3 tambah 2, itu hasilnya adalah min 1. Nah, gitu ya. Kalau masih bingung juga, silakan tonton video terkait dengan bagaimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau X-nya itu, atau koefisien X kuadratnya itu sudah lebih besar dari 1 ya. Nah, selanjutnya, kita ambil ini untuk yang pertama, 3x tambah 2, kita tulis ya, sama dengan 0 di sini. Maka 3x saja, 2-nya langsung pindah ruas nih, jadi negatif 2. Maka nilai x saja sama dengan min 2/3. Oke, berikutnya, atau boleh juga dituliskan x sama dengan negatifnya, kita tulis di tengah ya. Nah, di sini untuk x kurang 1 sama dengan 0, maka x saja sama dengan 1. Nah, kemudian kita gambarkan, nah seperti ini ya, kita lihat nilai yang paling kecil adalah min 2/3. Nah, di sini min 2/3 ini 1. Nah, tandanya kita penuhkan kedua-duanya, karena, atau bulatannya maksudnya ya, karena ini tandanya besar sama. Oke, kita tandai seperti ini. Langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah melakukan uji tanda atau uji titik. Uji tanda atau uji titik ini adalah pilihlah nilai X selain nilai X yang kita dapatkan tadi. Apakah 2 gitu ya, yang mana yang kalian pilih nilai X-nya bebas, terserah gitu. Tetapi saran saya paling gampang adalah pilihlah X-nya 0, karena 0 kan selain dari mereka berdua ya. Jadi pilihlah X itu 0 untuk mempermudah operasi kita, lebih gampang kalau X-nya kita pilih 0. Kemudian kita ambil lagi tadi bentuk pertidaksamaannya ini. Nah, bentuk pertidaksamaan ini kita masukkan nilai 0 ke sini. Kita masukkan ya. Jadi 3 kita kalikan dengan X kuadrat karena X-nya 0 berarti 0 kuadrat dikurang, di sini kan X-nya juga 0 ya, dikurang 2. Nah, seperti itu. Maka 3, 0 kuadrat kan 0, kali 3 ya 0 ya. 0 dikurang 0, kurang 2, ya hasilnya adalah min 2. Nah, untuk X sama dengan 0, ternyata kita dapatkan nilainya adalah negatif. Di mana kira-kira X 0? Kalau ini 1, berarti kan daerah 0 itu berada di sini ya.
Iya kan? 0 itu kan berada di sini dan ternyata nilainya negatif. Nah, jadi di sini kita tuliskan daerahnya itu negatif. Nah, karena tandanya selang-seling, berarti ini udah pasti, atau di sini ya, ini negatif, berarti ini jadinya positif. Ini juga jadinya positif. Karena dia tandanya harus selang-seling. Positif, negatif, positif. Nah, kemudian kita lihat mana tanda yang harus kita arsir. Karena dia besar di sini, jadi kita arsirnya harus ke kanan. Maksudnya bukan ke kanan ya, jadi yang kalian arsir itu adalah yang daerah tandanya positif, karena dia besar di sini. Kalau dia kecil, berarti yang kalian arsir adalah tanda yang negatif. Nah, karena daerah positif ada dua, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ya udah pasti ada dua. Nah, seperti ini, ada dua ya. Oke, ini daerah himpunan HP yang pertama, dan ini adalah HP yang kedua. Jadi ada dua daerah. Oke, saya ulangi ya, kenapa tanda positif yang kita arsir? Karena di sini dia besar. Kalau dia kecil, berarti kalian arsirnya yang daerah negatif ya. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya ya kalian tinggal tuliskan, karena ada dua di sini ya. Kita tulis X, di mana X untuk yang pertama, ini X-nya kecil ya, karena ke kiri, berarti kecil sama, karena bulatannya penuh, kecil sama min 2/3. Atau kan, karena ada satu lagi di sini, X-nya gimana nih? Besar ya, karena arahnya ke kanan, besar sama dari 1. Dan X anggota dari bilangan real. Oke, gampang ya. Soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini adalah bentuk ketidaksamaan dalam bentuk pecahan kan? Nah, kalau dia pecahan, nah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan nilai pembuat 0 untuk pembilang dulu. Pembilang yang mana? Nilai yang berada di atas ini. Berarti 4x kurang 5, kita tulis sama dengan 0. Kita cari 4x sama dengan 5 ya, karena negatif pindah ruas jadi positif. Jadi X saja adalah 5/4. Kemudian gantian untuk penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 2x tambah 6 ya, kita tuliskan sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 6, karena sini positif pindah ruas jadi min 6. Maka nilai x saja akan sama dengan min 6, kita hapus dulu ya. Maka nilai x saja akan sama dengan, saya langsung aja ya, min 6 kita bagi 2, hasilnya adalah min 3. Nah, sekarang kita gambarkan untuk pembuat 0, pembilang, dan penyebutnya, yaitu min 3 lebih kecil ya, min 3 dan 5/6. Untuk tandanya kita kosongkan, karena di sini dia hanya besar saja, tidak ada tanda sama di sini. Kemudian kita tandai seperti ini. Kemudian kita uji tanda juga dengan menentukan tadi, kita pilih ya, X-nya sama dengan 0, sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Kita ambil bentuk pecahannya ini, 4x kurang 5 sama dengan 2x tambah 6. Kita masukkan nilai x0 ke bentuk pecahan ini. Jadi 4 kali 0 ya 0 ya, 0 dikurang 5 hasilnya adalah min 5 kita ganti lagi untuk yang di bawahnya, 2 kali 0 0 ditambah 6 ya 6, atau kita bisa tuliskan min 5/6. Nah, ternyata tandanya negatif juga untuk x0. Kira-kira untuk x0 di mana? Ini 5/6 ya, 5/6 itu kan kalau kita bagi kan 0, sekian ya, 0, sekian. Berarti untuk x0 di mana? Berarti kan di sini ya, masih di tengah dia kan, karena tandanya negatif ya, ini juga negatif. Karena selang-seling berarti ini positif, positif. Nah, kita lihat karena tandanya besar, berarti yang kita arsir adalah yang daerah yang positif. Nah, karena ada dua daerah, sama ya tadi ya, karena ada dua daerah yang kita arsirnya kedua-duanya. Jadi untuk HP-nya X, kita tulis ya, X di mana X kecil dari min 3 ya. Nah, ini kan kecil dari min 3, arahnya ke kiri, atau X-nya itu adalah besar dari 5/6. Dan X adalah anggota dari bilangan real. Oke, gampang ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.